pasti semua itu tuh kepikirannya itu adalah jadwalnya anak gitu loh. Diutamakan prioritasnya anak. Prioritasnya diutamakan yaitu momen seorang anak itu tuh harus bareng-bareng sama ibunya. Penyesalan yang paling besar di hidup kamu tuh ada nggak? Iya, balik-baliknya lagi ke waktu ya. Waktu itu lagi sibuk syuting banget, terus papa aku itu kan lagi sakit kan. Terus dia makin melemah gitu, tapi aku lagi nggak bisa, jarang banget ketemu. Jadi, aduh aku nyesel banget. Sampai akhirnya dia pergi, karena aku kira tadinya dia ini bisa disembuhin nih penyakitnya gitu. Profesional gitu loh. Gimana ya, hati jujur pengen banget untuk dampingin papanya, ayahnya. Iya. Tapi gimana, profesionalisme juga harus tetap diutamakan tetap gitu sih. loh. Hai, The Gincu, Giba lucu, Giba bareng Ricu. Nah, tadi kita udah keliling-keliling ya, Ya. di rumah Kak Titi Kamal ya kan. Kak, biasanya tuh ya di Iya. Gincu, Giba lucu bareng Ricu ini selalu ada tuh pertanyaan-pertanyaan yang wajib Kak Titi harus jawab dengan sejujur-jujurnya. Oke, dengan sebenar-benarnya. Dengan ya. sebenar-benarnya, tanpa basa-basi dan tanpa pencitraan. Nggak pakai mikir dulu. Nggak pakai mikir dulu, Waduh, oke? gawat. Kak Titi udah siap? Siap. Jangan sampai nanti nyampe dari sini berantem ya sama suami ya, Waduh, jangan sampai ya. jangan. Oke, baik. Kita akan langsung aja masuk di segmen benar atau salah. Benar atau salah? Oh my god. Kak Titi, bener nggak sih ya kan kalau sebenarnya ya awalnya Titi Kamal itu tuh tidak tertarik dengan seorang Christian Sugiono? Bener. Hah? Seorang Titi Kamal nggak tertarik sama Christian Sugiono? Nggak, awalnya itu, jadi emang salah paham sih gitu. Karena zaman dulu, kamu belum lahir ya kayaknya ya. Sembarangan, kita udah tua juga say. Udah. Soalnya zaman dulu itu tuh aku ada di majalah kawanku. Majalah kawanku tahu. tuh ada yang berwarna, ada yang hitam putih. Nah dia itu ada di artikel yang hitam putih dan dia kecil banget segini. Aku dikasih tahu waktu itu sama model, sesama model juga, Farani namanya. Dia bilang, Ti ada yang suka sama lo, yang mana? Ganteng banget tahu, mana. Ternyata hitam putih kecil banget gitu, terus jaraknya jauh lagi, long shot gitu. Nggak kelihatan dong. Kelihatan dong. Nggak tertarik, males gue. Lagian gue juga lagi deket sama orang. Wes, gila sombong banget ya dulu ya saya waktu masih gadis ya ampun. Sombong banget. Jadi maksudnya, tapi gini loh, apakah gara-gara dia nggak kelihatan di kamera, nggak kelihatan gara-gara jauh, atau Kak Titi berpikir, nih cowok masuk ke majalah kawanku cuma segini doang, sedangkan gue udah masuk di sampulnya, say, gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu-gitu? Sih, ya sebenarnya enggak, bukan di situnya, cuma aku zaman dulu kayaknya fisik banget ya, gak ada yang bercanda. Maksudnya kayak Kan pengen ganteng. seneng aja yang ganteng gitu. Nah waktu itu tuh kecil, hitam putih nggak kelihatan, nggak jelas gitu, jadi kayak nggak tertarik gitu. Pas begitu ngeliat aslinya, lucu. Nah abis itu nggak lama aku fashion show majalah tuh, fashion show ada Farani lagi temen aku tuh, terus Ti yang itu tahu orangnya, terus ketemu di lobi sebuah tempat gitu deh. Kamu tau gak sih di bengkel dulu? Tahu, Iya, di situ Oh, di situ acara. ya ampun. Acara itu. Terus pas aku lihat dia nggak ngeh, lewat aja gitu. Wow, ganteng banget. Tuh ya kan, makanya hati-hati nih, ini saksi bentuk nyatanya ya. Jangan ngeliat segala sesuatu dari foto, say, ya kan. Kalau Christian Sugiono kebalik ya kan, di fotonya jelek aja biasa gitu loh. Tapi aslinya kan wah, kebalik sama gue. Kalau gue di foto cakep banget, aslinya sih biasa aja. Ini kejelong. Oke, Cakep juga kali. lanjut ya. Oke. Lanjut ya, benar atau salah? Sebenarnya tuh ya seorang Titi Kamal itu tuh pengen tuh jadi penyanyi. Lah tapi kan mau Aku udah jadi suka penyanyi. juga sih, aku suka nyanyi, tapi aku lebih suka acting. Jadi kalau disuruh Oke. pilih kan udah terbatas nih, udah ibu-ibu kan, Betul. ibu anak 2 harus diurusin nih anak-anak. Jadi nggak bisa tuh kayak dulu yang full 24 jam di lokasi mana yang kayak gitu-gitu. Betul, nggak kayak dulu yang bisa stripping sampai tiap hari ya kan. jadi Pulang nggak apa-apa deh gitu loh. Sedangkan kalau gue sekarang udah ada paketan ya, saya Udah ada suami, rendengan. Iya bener gitu. Jadi ya udah aku harus memilih, dan waktu itu akhirnya ya udah aku lebih ke acting aja. Actingnya pun nggak bisa stripping, jadi bisanya film. Nah ya udah jadinya lebih singkat lah jam kerjanya. jadi ya udah. Padahal sih seneng nyanyi. Waktu itu sempet nyanyi sama Anji kan. Kalau yang sebelumnya film tuh, film-film iya. kayak Mendadak Dangdut, Iya. segala macam. Nah tapi kalau yang nyanyi pop itu yang sama Anji tuh udah sempet keliling-keliling kemana-mana lah. Keliling kesini keliling situ, tadinya pengen diterusin, cuma aku harus memilih gitu. Bukan suaminya yang nyuruh milih sih, cuma akunya yang kayak harus komit nih, gue nggak bisa
kayak ngambil semuanya gitu. Tapi berarti ada mati kayak kalau dibilang dari hati kecil kenyamanan tetap nyaman di acting. Acting, Oke. tapi nyanyi seneng gitu-gitu aja, Iya, bukan iya. yang untuk profesi. Tapi memang kalau dibilang image Kak Titi sih selain seorang pemain film juga image-nya juga seorang penyanyi karena lagunya juga pada meledak juga cuy, ya nggak sih Kak? Ya nggak sih? Nah kalau sekarang nih Kak, benar atau salah seorang Titi Kamal itu tuh sekarang tuh lebih suka bikin konten YouTube daripada syuting film? Iya, Ayo, sebenarnya apakah lebih banyak salah ya, duitnya? cuma emang karena ya maksudnya kan aku film tetap cinta sih. Aku sampai nenek-nenek juga kalau dikasih umur Kayak panjang. udah passion banget ya, Passion Kak? banget acting, aku tuh suka banget. Terakhir kan aku udah ikut Makmum, nanti next yang mau tayang nih Jelangkung 3 nih. Nah, nextnya pengen tetep sih syuting film gitu. Tapi kan sementara ini tuh lagi banyak yang nawarin tuh series juga kan. Nah, tapi series aku belum ketemu pasnya nih, cerita-cerita yang pas gitu. Dan adegan-adegan yang emang cocok buat aku gitu. Karena kadang suka ada adegan yang kayak nanti harus ciuman ya atau apa gitu, Itu kayak nggak aku bisa. nggak boleh. bisa Oh, gitu. Mungkin aku boleh kok jadi stand in-nya Kak. Kita biasanya maunya yang enak aja ya. Kak Titi, ya kan berarti Kak Titi Kamal udah bilang ya walaupun ya even ada YouTube sekarang lagi happening banget nih ya kan, Iya. tapi dia tetap mencintai yang namanya film. Kalau Dunia Ricky film. Cuaca sih udah lah ya full ini ya. Kalau aku apa aja deh Kak, Host yang penting cuan TV, Kak. YouTube semua ya, Iya Kak, apa aja gimana? cocok Ya kan deh. demi dapat rumah kayak gini juga Kak, doain dong Kak. Amin, didoain tahun depan, Amin dong, Kak. Amin ya amin. Tuhan, amin ya Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, baik ya. Oke lanjut ya, ini benar atau salah? Apakah, aduh kalau ini sih agak mencurigakan deh, apakah benar apa enggak ya? Benar nggak sih seorang Titi Kamal tuh tahun depan tuh pengen nambah momongan? Emang nggak cukup dua? Salah. Salah. Tuh kan, salah Maksudnya ya? belum maksudnya gini, kalau dikasih alhamdulillah banget, pengen banget gitu, pengen. Tapi kalau untuk berencana atau maksudnya kalau kayak memprogram gitu-gitu enggak. Tapi dari Katiannya sendiri pengen nggak punya anak 3? Dia bilang Anak ketiga? ini udah keburu gede nih, udah keburu 4 tahun, kayaknya udahlah cukup gitu. Oh gitu, jadi untuk memulai yang baby lagi kayaknya dia kejauhan. terus udah gitu kayaknya rame juga ya rumah ya. Dia ngelihatnya udah rame 2 gitu. Kalau aku kan dia kan 3 bersaudara, aku 5, aku kebiasa rame. Kebiasaan Makin rame. rame makin seneng. Nah kalau dia udah cukup ya gitu. Oh gitu, jadi untuk sekarang Titi Kamal dan Christian Sugiono lebih mengutamakan 2 anak Di lebih keluarga baik, berencana. ya kan? Oke, sekarang nih Kak Titi ya, ini kita ngomongin anak ya. Benar atau salah, ternyata tuh Kak Titi tuh ya sebenarnya tuh mendukung Arjuna untuk terjun ke dunia entertainment. Kalau Benar aku nggak? sih apa aja, benar. Aku apa aja yang Juna suka, tapi kan Juna anaknya pendiam ya, introvert. Jadi kalau dia nggak nyaman, aku nggak paksa. Tapi kalau dia, aku mau mah gitu, nggak apa-apa, aku fasilitasin gitu. Jadi kadang kalau kayak ada job-job, kalau kebanyakan anak aku beda-beda ya, karena Juna kalau di iklan-iklan gitu belum berani kalau kayak syuting-syuting. Nah tapi foto paling, Oke. foto-foto konten apa segala macam yang jadi anak aku dia mau. Oke, ini yang satu lagi siapa namanya Kak? Kai. Kai. Nah, Arjuna sama Kai itu tuh kalau dari kakak nih sebagai orang tuanya, yang paling ceriwis orangnya yang kayaknya tuh yang apa-apa tuh berani gitu di depan umum, publik gitu ngobrol, ngomong itu siapa? Yang kedua, Kai. Kai. Oh, Jadi malah Kai. performer banget, dia tiap malam selalu menghibur kita gitu di depan di tempat tidur. Jadi jadi Superman, jadi apa gitu. Jadi seneng diketawain sama kakaknya, makin seneng gitu. Oh, Makin, gitu. makin Oh, gitu. makin seneng jadi- Badutnya kita istilahnya gitu. Ya ampun. Senang. Nah tapi kalau kalau Juna pemalu, jadi ya. Ya tapi bagus sih Kak. Jadi tuh jadi kayak balance gitu. Balance. Memang kalau namanya anak-anak tuh apalagi anak dua, anak cuma 2, pasti kayak masing-masing tuh karakteristiknya pasti beda-beda ya Kak. Jauh Iya. jomplang banget bedanya. Beda gitu. banget, beda banget. Yang satu kayak aku, usil, seneng Usil. tampil, seneng ketemu orang rame. Yang satu pendiam. Yang satu pendiam. Wow. Oke, lanjut ya cucu-cucuku. Benar atau salah, Titi Kamal jarang mau menerima tawaran film dengan dipasangkan dengan suaminya sendiri, Christian Sugiono. Emang iya Kak? Sebenarnya salah sih. Sebenarnya itu Tian yang kayak gitu. Karena dia ngelihatnya kita kan nih udah iklan-iklan kayaknya kebanyakan udah barengan suami istri segala macam. Jadi kalau bisa di iklan aja. Jadi kalau kayak di film sebaiknya jangan, supaya orang juga pertama nggak bosen, kedua juga jadi lebih eksklusif. Jadi orang kayak ya udah gitu, maksudnya ya kalau pengen lihat ya udah di iklan aja kayak gitu. Oh jadi lebih ya udah deh karena aku udah image kebanyakan fokusnya di iklan, ya udah di iklan aja. Kalau di Iya. film justru Kak Christian Sugiononya yang tidak mau bersanding dengan Kak Titi. Iya, maksudnya kayak Oh curiga deh gue. Apa jangan-jangan dia
mencari. Bukan nggak mau sih, sebenarnya dia mau, cuma emang istilahnya kalau bisa lebih eksklusif kayak gitu deh, biar kita ya udah nggak nempel, image-nya kayak nempel mulu ya, walaupun ya orang tahu suami istri ya, tapi jangan nempel juga di industri gitu. Jadi biar kita juga bisa lebih luas lah jangkauannya gitu, nggak cuma oh iya nanti jadinya image nempel berdua aja gitu. Jadi tetap ada punya positioning masing-masing gitu. Ya kadang namanya pasangan suami istri, apalagi pasangan artis selebriti yang kayak ibarat kata tuh semua orang udah tahu gitu loh. Yang pasti juga punya trik sendiri untuk bagaimana caranya image itu tuh tetap baik, tapi juga nggak yang terlalu terkesan nempel banget. Iya, biar kita juga tetap punya positioning masing-masing, punya image masing-masing. Apalagi dari awal memang berkarir juga masing-masing. Masing-masing. Ya kan? Oke, baik lanjut nih terakhir ya. Benar atau salah? Titi Kamal akan segera syuting spin-off AADC 3. Kok gue gak dikasih tahu? What? Gak Emang mungkin iya ya? dong, gak mungkin. Emang iya? Maura ya? Maura. Carmen Ya, bukan Carmen ini Mili atau apa? Enggak, aku Carmen yang tomboy-tomboy gitu loh. Emang kamu tomboy? Emang kamu tomboy kok kamu kayaknya ini Lebih deh, ke apa? lebih santai Oh, gitu. aku lebih ke Mamet kayaknya deh. Emotional, damn it. Mamet kocak. Kocak. Ini gimana Kak? Bener ada AADC 3? Mbak Mira sih belum sounding apa-apa ya, jadi aku juga belum tahu gimana kelanjutannya. Cuma kalau misalnya emang diajakin mau. Karena ibarat kata reunian lagi nih Kak. Iya, seneng ketemu temen-temen tuh, seneng. Terakhir AADC 2 berapa Kak? Tahun berapa Kak? Yang kedua? 2016 ya? apa 2017 ya? Iya kayak semacam kayak 6 tahun yang lalu Iya. lah, dan kayaknya udah saatnya kembali untuk kayak menggaungkan AADC lagi ya nggak sih, karena banyak banget yang kangen. Oke, itu dia tadi ya segmen benar atau salah, tapi kita sekarang masuk ke pertanyaan julid ya untuk Titi Kamal ya. Julid, jujur atau sulit? Lihat aja ya akan bahaya nih pertanyaannya ya kan. Jadi aku nanti tinggal jawab sulit gitu ya? Enggak dong, dijelasin dijabarin, capek-capek kesini masa nggak Contohnya dijabarin. cuma gitu doang, enggak pelit info. Pelit info, Kak capek loh Kak kesini Kak, ya Allah Kak, tolong deh. Kak Titi, Iya. Kak Titi Kamal, aku mau nanya dong ya kan, sebutkan tips untuk memilih jodoh yang bisa ganteng seperti suaminya Kak Titi sekarang, Christian Sugiono. Tipsnya apa? Tipsnya ya apa ya? Pertama harus sesuai harus sesuai selera dia dong kitanya. Kalau misalnya itu tapi nggak sesuai selera dia, kita mati-matian susah. Nah ini kan versi ininya ya, versi yang omongannya itu tuh tertata rapi ya. Tapi kalau gue yang boleh jawab, boleh nggak sih? Apa? Gimana caranya bisa seorang wanita bisa mendapatkan cowok seperti Christian Sugiono? Gimana? Itu tuh pilihannya cuma dua, Say. Apa? Either lu kalau nggak cantik banget, kalau nggak lu kaya banget. Nah lu pilih lah itu salah satu ya kan. Kalau lu diantara ada dua itu, baru lu bisa dapetin seorang Christian Sugiono, bentukannya kayak gitu. Ya nggak, Kak? Bentukannya kayak gimana ya? Iya kan, bener dong gitu kan. Christian Sugiono juga lihat kali, halo gue segini masa gue dapetnya yang begini gitu. Dasar. Ya pokoknya yang baik aja. Yang Klise baik aja. ya, baik. Klise. Aduh, Klise pencitraan. banget. Itu adalah jawaban infotainment Kak Titi. Oke, lanjut ya. Oke. Kak Titi ya, di pertanyaan julid ini ya, pernah atau enggak ya merasa gagal saat menjadi seorang ibu? Di momen apa kalau pernah? Momen apa tuh? Momen saat misalnya aku pernah dulu nerima stripping dan kayaknya aku sibuk banget ya karena waktu itu lagi ada ini. Jadi aku nggak bisa datang ke acara pentingnya anak aku gitu loh. Kayak misalnya lagi kayak acara momen lulusan, penting ya, kayak wisudanya atau dia. apa kayak gitu-gitu. Aduh kok aku nggak sempet ya gitu. Jadi aku ngerasa aduh kok aku nggak ada di momen penting dia gitu. Sedih. Tapi balik lagi ya, yang namanya wanita ya, walaupun dia memang kerjaannya dulu tuh ya giga job banget gitu ya, ya bener dong Kak, seorang Titi Kamal gitu kan, waktu zaman gadis dulu kan kerja di mana-mana sat gitu loh. Tapi ketika udah punya anak gitu loh, pasti semua itu tuh kepikirannya itu adalah jadwalnya anak gitu loh. Diutamakan prioritasnya anak. Prioritasnya diutamakan, yaitu momen seorang anak itu tuh harus bareng-bareng sama ibunya. Oke, lanjut ya Kak Titi, seorang kamu tuh ada nggak sih penyesalan yang paling besar di hidup kamu tuh, ada nggak? Iya, balik-baliknya lagi ke waktu ya. Jadi waktu aku syuting lagi, waktu itu lagi sibuk syuting banget, terus papa aku itu kan lagi sakit kan, terus dia makin melemah gitu, tapi aku lagi nggak bisa, jarang banget ketemu, jadi aduh aku nyesel banget sampai akhirnya dia pergi, karena aku kira tadinya dia ini bisa disembuhin nih penyakitnya gitu, waktu itu dia tiba-tiba sakit kan, ini bisa disembuhin, karena aku baca berita
penyakit ini tuh bisa disembuhin apa segala macam kayak gitu dia. Sorry Kak, boleh tahu penyakitnya apa, sakitnya apa Kak? Papa waktu itu apa ya, sirosis hati ya. Oke. Aku santai waktu itu, tapi tetap nonstop ngeliat-liat beliau, cuma nggak bisa seharian gitu loh. Jadi malam pulang syuting jam 10, jam 11 ke rumah sakit ngeliat kayak gitu. Jadi emang sebentar-sebentar banget. Penyesalannya aku kenapa aku nggak minta, ya tapi egois dong kalau minta berhenti. Ya nggak sih, kan kita harus profesional, tetap syuting. Kadang-kadang gitu ya. Jadi aku juga harus tetap profesional, tapi aku juga sedih. Aduh, coba aku bisa muter waktu ya. Aku bisa lebih banyak menghabiskan waktu sama papa gitu. Wow, ini kejadiannya tuh persis kayak kalau kakak tahu tuh diva Celine Dion. Celine Dion tuh juga persis seperti ini, kayak maksudnya dia harus konser ketika hari H orang tuanya papanya meninggal dan dia harus konser ya mau nggak mau karena kan profesional gitu loh. Ya kan sama seperti Kak Titi Kamal ini, dia juga memang gimana ya, hati jujur pengen banget untuk dampingin papanya, ayahnya. Tapi gimana, profesionalisme juga harus tetap diutamakan gitu loh. Makanya ya cucu-cucuku ya, sekali lagi ya, jadi Airtom tuh nggak semuanya enak ya kan. Makanya pas di momen papa lagi pergi tuh meninggal, terus udah gitu kita kayak abis mengubur beliau. Abis itu siangnya saat itu juga lagi bengep-bengep, aku tetap syuting gitu. Oh my God. Langsung ke lokasi. Sumpah, itu bengongnya udah kayak apaan sih, kayak masih belum percaya, masih ngeliat momen tadi malam papa pergi segala macam. Aduh, itu sedihnya minta ampun sih. Dan sejak saat itu aku mikir tinggal satu-satunya tuh mama gitu. Makanya sejak saat itu aku bertekad nggak mau ninggalin momen apapun sama mama. Makanya kemana-mana ngajak mama gitu. Sampai detik ini tinggal lama aku mama jadinya gitu. Jangan sampai terulang lagi kejadian seperti papa. Iya, jadi kayak aduh bener-bener momen, nggak mau ngelewatin momen sedikit pun deh sama mama gitu. Berarti itulah penghiburan Kak Titi sekarang ketika mencoba untuk menghilangkan rasa penyesalan terhadap papa dengan cara bagaimana caranya quality time Kak Titi sama mama lebih dalam lagi. Dan karena kan kita banyak pelajaran-pelajaran hidup juga ya tentang temen, misalnya tiba-tiba ditinggal sama orang tercintanya secara mendadak segala macam. Nah dari situ aku sebenarnya nggak cuma mama ya, suami sama anak apa segala macam. Aku tuh kayak nggak mau melewatkan momen-momen penting hidup gitu loh sama mereka. Jadi emang, aduh, kayaknya emang bener-bener sering-sering quality time sama orang-orang yang aku sayang gitu. Iya, ketika kita udah pernah kayak merasa seolah-olah tuh kayak nggak ada waktu untuk orang-orang yang kita cintai, akhirnya membuat kita tuh jadi lebih dekat kepada orang-orang yang sekarang masih tinggal dan masih hidup bersama-sama di sekitar dengan kita. Semoga bisa bareng-bareng terus Kak Titi sama keluarga juga ya. Amin. Oke Kak Titi, kita lanjut ya. Kira-kira nih ya, Kak Titi kalau 10 tahun ke depan itu tuh kira-kira seperti apa sih Kak? Dari mulai look, pemikiran, terus dari mulai karir, kehidupan tuh kira-kira di bayangannya Kak Titi gimana? Kalau look tetap kayak kamu lah, on gitu ya, fit gitu. Oh iya dong. Bisa tetap fit iya gitu kan? loh. Ih, harus dong, ya kan? Gak bisa, ya kan? Secara, apalagi Kak Titi, suaminya banyak yang ngincer, ya nggak sih Kak? Harus hati-hati. Harus tetap ini ya, kita tetap jaga penampilan. Jaga penampilan. Iya benar, jaga penampilan sebenarnya nggak cuma buat suami, tapi buat diri kita sendiri, biar kita ngerasa pede, bahagia gitu, dan ngerasa nyaman gitu, ngerasa seneng gitu loh kalau kita bisa ngerasa kita cantik atau apa gitu, kita ngerasanya jadi bahagia gitu. Dan selain itu ya mungkin aku harus lebih banyak memberikan manfaat untuk orang banyak kali ya, maksudnya lebih banyak lagi membuka lapangan pekerjaan, terus udah gitu lebih banyak memberi lah ke orang. Kayaknya fokus aku udah ke situ. Kalau dulu zaman-zaman awal-awal dulu, wah gue harus karir gue gini, gue harus ini gue terima ini, kalau goalsnya bisa banyak banget. Tapi sekarang gimana caranya kita bisa meninggalkan sesuatu yang penting untuk banyak orang gitu loh. Jadi kayak yang berguna gitu loh. Ibarat kata kakak udah dikasih banyak berkat sama Tuhan, harus juga berbagi berkat juga sama orang lain. Iya, jangan sampai mampet nih, harus bener-bener ngalir kemana-mana gitu. Gila. Jadi nggak MLM doang yang ngalir kemana-mana, berkat pun juga harus mengalir ke bawah-bawahnya. Bener nggak sih Kak Titi? Bener. Ya kan, oke. Luar biasa loh. Ini memang bener-bener loh, dalam arti kayak orang sukses ya, semua siapa sih yang nggak tahu pasangan ini gitu loh. Tapi tetap dia ingat satu, bahwa berkat yang dititipkan sama mereka berdua tuh harus juga disalurkan ke orang-orang lain yang membutuhkan. Luar biasa. Lanjut ya. Satu mimpi seorang Titi Kamal yang gagal diwujudkan dan kayaknya tuh nggak mungkin lagi deh Kak untuk diwujudkan sampai sekarang. Ada nggak? Apa ya? Kalau kamu apa misalnya? Nyontek orang. Apa ya? Bingung Kak? kan? Aduh, Kamu bingung kan? Iya bingung sih. Gue pertanyaan, kok jadi gue yang ditanya? Saya nanya Anda, gimana sih? Gue juga bingung. Bingung ya? Gue juga bingung.
Iya. Iya, karena gini loh Kak, karena gini kalau gue boleh jawab ya, maksudnya ya kita tuh termasuk orang yang bersyukur ya nggak sih? Alhamdulillah. Ya nggak sih? Even Senang kalau sih. misalnya di masa lalu Iya. kita itu tuh memang ada sesuatu hal yang mungkin kita belum sempat raih dan kayaknya udah nggak mungkin lagi deh untuk diraih. Tapi ya kita bersyukur dengan keadaan dan posisi kita sekarang. Iya, jadi maksudnya kalau misalnya masih ada berarti kita penuh penyesalan gitu. betul. Kalau misalnya nggak ada berarti kita udah embrace everything gitu. Jadi yang tadinya kita pengen gini, ternyata kita dapatnya begini ya udahlah nggak apa-apa. Jadi kayak lebih santai, lebih Lebih grateful nerimo, aja, lebih lebih- grateful betul. gitu. Jadi nggak ada sih, maksudnya alhamdulillah bukannya gimana, emang udah semuanya on track alhamdulillah Betul, gitu. betul. Oke, wow, luar biasa ya. Tuh, dengerin tuh kan, ya kan. Baik ya, sekarang nih ya kita mau closing question ya sebelum kita mengakhiri episode kali ini ya di Gincu, Giba Lucu Bareng Ricu bersama Titi Kamal. Hubungan seorang Titi Kamal dan Christian Sugiono itu tuh kan sangat fenomenal banget ya kan. Kayaknya itu tuh jauh dari terpaan apapun gitu loh. Apa sih pesan buat viewers nih yang pengen banget nih buat cucu-cucu aku nih Kak Titi ya, yang pengen tuh juga kayak hubungannya itu tuh seperti kayak Kak Titi sama Kak Christian gitu yang langgeng, itu apa? Nanti triknya? dibilang klise lagi, kan udah pasti klise. Komunikasi, Klise lagi. kompromi lagi. terus saling Apa? mengerti, Saling mengerti. jujur. Gini, benar. Klisenya apa tadi? Saling komunikasi. Saling mengerti, Jujur. jujur, Sama apa tadi? Ya, Kompromi. kompromi gitu loh. Nah, tapi kan di 4 ini kan masih banyak penjabaran lagi ya kan. Contohnya Iya. saling mengerti. Ya saling mengerti lah maunya istri tuh maunya kayak gimana. Ya kan? Komunikasi, mau kemana-mana, kalau bisa kita lebih tahu, jangan sampai orang lain yang tahu gitu. Kalau misalnya suami misalnya pengen pergi kemana, aku harus tahu kemana, sama siapa, di mana gitu. Jadi kalau amit-amit terjadi sesuatu, aku tahu Tahu mau tempatnya kemana, oke. gitu. Yes. Terus udah gitu saling tahu rambu-rambu. Jadi Jadi ngomongin aja, aku nggak sukanya ini, kamu juga nggak sukanya apa. Jadi kalau Penting misalnya itu. kita lagi sama teman-teman, kita pengen apa, kayaknya suami nggak bakal srek nih kalau gini. Jadi kayak tahu diri aja gitu. Lebih tahu diri karena balik lagi kita tuh udah berdua jadi satu nih. Iya, jadi kayak kita harus nggak boleh egois gitu. Kita harus kayak mandang dia juga kan gitu. Jadi setiap kita bergerak, setiap apa, kita harus jaga nama baik dia juga gitu. Tepuk tangan untuk Titi Kamal. Wow, Tikam ini luar biasa ya. Banyak hal yang bisa kita ambil dari seorang Titi Kamal dan keluarga ini ya. Dimana kesuksesan mereka tuh nggak mudah, nggak gampang. Tapi dengan cara mereka punya niat tekad yang bulat. Dengan cara ketika mereka udah dapat berkat, mereka bisa mengalirkan ke orang-orang. Ketika mereka bisa berkomunikasi dengan sesama keluarga. Dan satu lagi, seorang Titi Kamal akhirnya memutuskan untuk lebih menjaga quality time dengan keluarga dan orang-orang yang terdekat yang masih tinggal bersama dengan dia. Benar. Ricky Coca pamit, terima kasih untuk Thank Titi you, Kamal, Kak Titi, Ricu. sukses. Jangan lupa di subscribe, di share, di like, di komen ya. Dan ada YouTube channelnya juga nih Kak Titi. Titi dan Tian. Cia. Jangan lupa di subscribe ya. Subscribernya Ricu, cucu-cucu. Cucuku, oke, Cucu-cucu. terima kasih banget Kak Thank Titi. you. Thank you so much, terima kasih udah Sukses. bergabung. Bye-bye, Dadah. cucu-cucuku.